Ya, klub Itali yang paling sukses cuan gede di tahun 2022. Ya jelas Fiorentina dong. Fiorentina beli 1,95 juta, jual 81 juta. Awas, supporter marah. Sepak bola, set piece. Baju baru nih, kalau gua lihat nih ya, baju Fiorentina La Viola. Wow, La Viola. Sebagai penggemar Liga Italia sejati, lu tahu dong kalau faktanya Fiorentina, striker andalan La Viola Fiorentina hijrah ke Juventus. Lu tahu sendiri kan, bandrol 81,6 juta pound sterling. Wah, mahal itu untuk ukuran Serie A. Untuk Serie A ini gokil sih. Sesama Serie A ya, dari Fiorentina ke Juventus ya, menurut gitu. Iya. Jadi rekrutan termahal keempat dalam sejarah Juventus dan Serie A. Lu bayangin, 5 besar transfer termahal Serie A tuh dikuasai sama Juventus dan dia keempat. Oh gitu ya. Iya. Dia ini tuh yang punya duit Juventus doang. Ada AC Milan katanya, bro. Dan Inter itu udah kaya sekarang. Iya. Tapi lu tahu kan bedanya orang kaya lama sama orang kaya baru? Ada. Tahu. Ada kan? Tahu kan? Kalau orang kaya baru biasanya HP-nya baru, bro. Oh gitu. Ini dia doi ini, Vlahovic ini, bro, di atas Gianluigi Buffon dan cuma kalah dari Cristiano Ronaldo nilai transfernya. Bayangin, over 100 juta ya. Iya, Gonzalo Higuain serta Matthijs de Ligt. Gua nggak tahu baca de Ligt gitu. CR7 itu aja direkrut Juventus dari Los Galacticos ya, itu di musim 2018-2019 dengan nilai 117 juta. Ini cuma beda sekitar 30 juta pound, bro. Itu. Dan ini anak muda ya. Dan gue nggak tahu sebenarnya siapa itu Vlahovic. Nah tuh bacanya juga agak ini. Terus gue bikin riset kecil-kecilan, siapa itu Vlahovic? Penyerang muda ini usia 22 tahun, bro. Di Januari ini dia 22 tahun. Lincah dan tajam. Lalu tingginya 1,9 meter. Tinggi lah, hampir 2 meter gitu. Tinggi ya, untuk ukuran pemain tinggi lincah Vlahovic ini. Lincah, iya. Berkebangsaan Serbia. Nah, siapa pemain Serbia yang lu ingat? Udah lolos ke Piala Dunia dia 2022 besok sama Serbia. Serbia yang gue ingat ya pasti Dejan Stankovic. Yang Fik itu ya. Kalau Predrag Mijastovic itu bukan ya? Itu Yugoslavia ya? Ya, Fik Vaporub juga bukan. Fik Vaporub itu namanya pilek. Nah, si Vlahovic ini sendiri, bro, sebenarnya gabung Fiorentinanya belum lama juga ya. 2018-19 kalau gue nggak salah, tahun keempat berarti ya. Dan persis di bulan Januari ini juga, bro. Di bulan Januari juga, kalau lo ingat ada di Serbia ada Partizan Belgrade, klub sejarah juga tuh ya. Nah dia diangkut dari sana. Piala Champion juga itu. Yes. Dan kalau tadi lo bilang harganya Vlahovic kemarin ke Juve berapa? 81,6 juta pound. Dia sebenarnya dibeli Fiorentina tuh cuma 1,95 juta euro. Yoi. Habis jual Vlahovic ini dia kan beli Arthur Cabral, bro. Iya. Nah, si Vlahovic ini sendiri sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa semahal ini ya karena di Serie A 2020-2021 dia jadi mesin gol di Serie A. Dia cetak 21 gol dari 37 penampilan. Itu kan luar biasa untuk anak bocah usia 22 tahun kan. Yang main di klub menengah lah ya, mediocre di Serie A gitu. Wonderkid. Yes. Wonderkid. Dan di tahun 2021-22 ini yang baru jalan, bahkan dia udah bikin 17 gol dari 21 penampilan, bro. Lebih hebat lagi di musim ini. Current League ya? Iya, sebelum dia pindah ke Juventus. Gitu. Sekarang kan udah pindah ke Juventus sekarang. Iya, sekarang udah pindah. Itu tifosinya Fiorentina aja yang terkenal ya inilah ya, loyal ya, salah satu tifosi yang loyal terhadap klub ya. Nggak habis pikir gitu, bro. Kayak yang mengapa, why gitu. Klub harus melepas ke Juventus saat ada banyak klub yang berminat. Kenapa harus ke pesaing terdekat gitu kan? Ya walaupun mahal ya gitu. Tapi kan kalau tim bisa menjual dengan harga mahal, supporter ya nggak dapat apa-apa. Yang supporter tahu, oke, gue lawan Juventus tambah berat, ya kan? Iya, tapi bagi supporter Fiorentina, bro, Juventus itu udah jadi rival dari zaman dulu, dari tahun 80-an. Gitu. Bahkan di waktu persaingan Scudetto tahun 82 gitu ya, sempat ada kejadian di mana gol Fiorentina itu dianulir waktu lawan Cagliari. Sehingga akhirnya di musim itu Juventus yang jadi juaranya. Itu di tahun 82 dan itu membekas
sekarang sampai saat ini di hati fansnya Fiorentina gitu ya. Sama mungkin Kalau kalau mau di fans Inter Milan kejadian Ronaldo dulu. Ronaldo da Lima ya, waktu nggak dikasih penalti kemudian balik Del Piero dan penalti. Itu mungkin kan membekas gitu ya. minimal Itu di membekas. tifosi Inter Indonesia lah ya, sangat membekas ya. Iya, dan saking membekasnya bro, supporter Fiorentina tuh meneriakan kata-kata Meglio secondi celadri ya. Jadi artinya lebih baik menjadi peringkat kedua daripada menjadi pencuri. Sampai segitunya bro. Meglio secondi celadri. Lebih baik menjadi yang kedua ya daripada menjadi pencuri. Oh gila kan. Kalau ke Juventus ini bro, ini memang banyak yang dendam. Jadi kalau kita ngomongin rival, Fiorentina ini ngakunya, wah Juventus itu kan rival kita. Ya enggak lu doang sebenarnya Fiorentina ya. Semua tim itu tuh punya dendam kepada Juventus dari tahun 30-an bahkan bro. Wow. Gitu. Iya. Ketika Juventus ini mulai mendominasi bro, gitu. Piala Liga dengan membeli pemain-pemain internasional. Dulu kan lu tahu sendiri kalau paham sejarah Liga Italia kan ada pertentangan bahwa ini liga ini harus dibersihkan dari pemain luar nih, dan Juventus termasuk internasional ya waktu itu terhadap liga yang mendatangkan pemain asing. Ya, dan banyak yang sakit hati. Nah, kalau Fiorentina dengan Juventus, bahkan dulu kalau ingat Roberto Baggio itu kan pemain Fiorentina ya. Ketika dia memutuskan pindah ke Juventus itu bahkan bendera-bendera Juventus dibakar, sampai dulu ada kerusuhan, sekitar 50 orang terluka. Dan Juventus dituduh nggak hanya curi Scudetto dan Piala UEFA, tapi juga dituduh mengambil pemain kesayangannya Public Firenze ini, Roberto Baggio dulu. Roberto Baggio. Iya. Kenapa kita cerita ini? Karena sebetulnya agak mirip-mirip nih nanti dengan Vlahovic tadi ya, yang lu mention di awal gitu. Iya. Bahkan dulu kalau lu nonton ulang ya atau di YouTube lu lihat dulu kalau ketika Baggio dipasang di pertandingan perdananya melawan bekas klubnya, jadi dia udah main di Juve ngelawan Fiorentina gitu ya. Dia balik untuk pertama kalinya, bahkan dia nggak mau jadi pengambil penalti. Nah, untuk golin ke gawang Fiorentina. Dan sampai karena dia nggak mau, ditarik bro. Dipaksa gitu ditarik dikeluarin sama pelatihnya. Nah pas dia lagi jalan gitu menuju bench gitu ya, ada supporter yang ngelempar syal gitu ya, dicium bro syalnya Fiorentina gitu, sampai segitunya tuh ya kan, dramatis lah ya kan. Kalau ada TikTok itu jadi tuh klipnya tuh Baggio cium syal itu jadi viral langsung. Dan di Liga Italia memang Baggio ngomong bro, jauh di dalam hati saya mencintai Fiorentina, saya akan selalu ungu kata dia. Jadi kalau ada supporter yang bilang Baggio itu Juventus banget, mungkin belum tahu nih sejarahnya. Tapi memang biasanya seperti itu bro, lip service juga Baggio ini. Itu kan Gabriel Batistuta itu kan pindah ke Roma bukan karena uang, karena dia pengen merasakan juara Scudetto, walaupun di Roma sendiri dia cuma satu musim kan, dan setelah itu menjadi cadangan lah, satu musim doang ininya gitu. Dan gol dia pertama kali ke Fiorentina itu kan menangis bro, menitikan air mata, yang gua rasa juga dalam hati gua nggak tahu ya itu. Kayak gitu. Nah, menariknya Bro Angga, memang manajemen Fiorentina ini selalu saja ngelepas pemain-pemainnya ke Juventus gitu ya. Padahal udah tahu ini rivalitas berat ya. Dalam 5 tahun terakhir, seingat gua ada 3 pemain bintangnya Fiorentina yang pindah ke Juve gitu ya. Keturunan ya. Kita ingat dulu. Ada Federico Bernardeschi, bro. Yes. Yang gabung di tahun 2017. Lalu ada Federico Chiesa 2020. Nah, di kebelakangan itu ada Baggio tadi. Iya. Tahun 90 ya. Waktu itu 8 juta pound gitu ya. Jadi lu bayangin Bernardeschi, Chiesa, dan sekarang Vlahovic. Iya. Gila, memang lo memang. Nggak sekalian aja lo beli klubnya. Tapi bisa jadi bagian tersendiri kalau kita bicara dari sudut perspektif bisnis ya. Jadi Vlahovic itu kalau dibeli tim bukan Juventus, artinya bukan rival, itu mungkin nggak akan 80 juta pound kayak gitu. Bisa jadi mungkin hanya 60 atau 70, karena dia gua jual ke tim satu liga, tapi karena satu liga artinya gua akan lebih berat melawan Juventus dan gua memberikan amunisi kepada lawan gua sendiri, makanya harganya mahal. Kayaknya itu Nggak sih. juga bro, nggak juga ya. Nggak juga. Dulu ada pemain namanya Stefan Jovetic, kalau lo ingat. Enggak. Ya, Stefan Jovetic main di Fiorentina dan Juve itu sampai diklausulin nggak boleh pindah ke Juve. Oh gitu. Diklausul. Iya, di pemain bintang itu ada bro, kayak
misalkan gue kasih contoh ya, misalnya Messi lah anggap, itu bisa di klausul kontraknya boleh pindah kemana saja kecuali ke Real Madrid. Bisa diklausulin. Jadi kalau memang mau kayak gitu bisa diklausulin, gitu kan. Nah, cuma kan itu nggak dilakuin gitu ya, karena memang jangan-jangan manajemen Fiorentina suka menyuplai pemain-pemain ke Juventus karena dibayar mahal, ya kan? Feeder. Iya. Tapi lu tahu memang nggak nggak dikasih, gimana? Nggak dikasih klausul bro, tapi dapat ancaman. Oh iya, sampai mau dibunuh ya katanya ya, ancaman pembunuhan ya. Garis keras mengancam nyawa. Vlahovic out gitu, jadi usir lah. Bahkan si fan Fiorentina nyebut si Vlahovic nih gobo di merda kalau di Italia. Apa tuh? Si kotoran bungkuk. Aduh. Jadi bungkuk. Ngacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan Juventus memang. Jadi kalau dulu itu Juventus di zaman dulu bajunya kan hitam putih gitu ya, baju hitam putih kerahnya V. Jadi kalau pas pemain Juventus lari tuh angin kan masuk ya, zaman dulu kan baju ini kan longgar gitu kan. Nah, jadi ada gumpalan di belakang, jadi kayak orang bungkuk gitu. Nah, jadi kayak kotoran. Ada punuknya ya. Iya, gitu sampai dijulukin itu gitu ya. Dan gue pernah denger itu, bro. Gue pernah denger itu. Gobo juga dipakai tuh di fan si Lili Gigliati, julukannya Fiorentina bro, untuk nyindir Juventus karena mereka sering dibantu ordal alias wasit lah, kayak gitu. Iya. Tahu sendiri kan Juventus kayak gitu. Jadi sampai gue dengar kemarin ex pemain Fiorentina bilang kalau Vlahovic nggak bakal bisa bawa Juventus juara, udah telat gitu ya, sampai segitunya gitu loh ya. Iya. Sampai segitunya. Tapi justru kalau lihat supporter Juventus sendiri sebenarnya hai aja, biasa bahkan dijadiin kepindahan Vlahovic ini jadi ledekan. Ya kan, bahkan mereka datang ke Florence acara demo gitu ya, nggak lupa mereka bentangin spanduk nadanya ejekan ke fansnya Fiorentina. Jadi istilahnya dari Baggio ke Vlahovic, lalu diumpan ke Chiesa, thank you feeder gitulah, sampai ketemu di penjualan berikutnya. Itu kan ngecengin banget gitu. Iya. Jadi, kenapa dia nggak supply ke Inter gitu ya, atau ke Milan, malah ke Juventus gitu? Ya tadi mungkin yang punya uang banyak kan Juventus. Iya sih. Gitu ya. Dan buat Vlahovic sendiri justru memang lebih aman, jauh lebih aman main di Juventus. Daripada dia kemarin kan sempat mau beli Arsenal, ya kan? Madrid juga katanya deketin kayak gitu. Iya, cuma memang lebih bagus dia transisi ke klub Serie A juga yang kastanya lebih tinggi daripada dia langsung main ke luar negeri. Potensi gagalnya, resikonya lebih tinggi sih. Nah, kalau kita ngomongin impact-nya nih bro, efeknya nih, kalau di Juve sendiri kan lu tahu sendiri setelah kehilangan CR7 dan Chiesa juga cedera ya, juga di starting lineup kan juga ya, juga satu musim cedera nih. Hah? Satu musim. Bukan Del Piero zaman dulu ya, tahun 98, 2 musim cedera. Gua nggak tahu Del Piero siapa. Nah, tentunya kan harus membuat Vlahovic ini bikin Juventus harus susun lagi tuh starting line up gitu bro. Betul. Ada beberapa penumpukan pemain lah, ya neraca keuangannya si Juve juga harus balance dong. Kayaknya harus ada yang dibuang gitu loh. Ya kemarin kan kita udah dengar kalau salah satu strikernya si Dejan Kulusevski sudah pindah ke Tottenham. Ya sudah kan? Pindah ke Tottenham. Kalau gue nggak salah dipinjemin dulu 5 juta euro, kemudian ada opsi beli 35 juta euro gitu ya. Nah, dan habis Juventus ya kalau dia memenuhi beberapa syarat ya kayak Juve probation lah ya. Gitu betul. Dan kita tahu kan Juventus mulai awal musim ini sebenarnya dengan Morata ya dan Moise Kean ya kan. Sebagai target Morata gitu. Tapi Allegri kayaknya nggak cukup puas, makanya dia insist untuk datengin si Dusan Vlahovic ini. Gitu. Iya kan memang kurang striker juga gitu, kurang striker. Gitu. Dan Morata sebenarnya bukan nggak pengen digeser Juve juga bro gitu ya. Gitu. Kan itu diincer Xavi juga bro. Padahal udah mau bangkrut kata lu ya. Gara-gara pandemi. Iya kan dia sangat diharapkan Xavi untuk ngerapat ke Camp Nou itu tuh. Nggak tahu belum lama ini Barca dan Morata sendiri itu kabarnya sudah mencapai udah deal lah gitu untuk kerjasama. Cuma gua nggak tahu kerjasama dalam hal apa ya. Siapa tahu kolaps YouTube kan. Iya, tapi Morata ini kan sebenarnya pemain Atletico Madrid tuh. Iya. Ini kan dipinjemin sebenarnya ke Juve gitu ya. Oh pinjam. Dan Atletico pasti rasanya nggak mau ngelepas dia ke Barcelona karena kompetitor kan, gitu. Statusnya ini pemain pinjaman. Jadi pinjemin Juve sebenarnya sampai akhir musim ini. Maxi Rodriguez itu dari Atletico Madrid ke Barca kan, siapa tahu juga kan jadi penyuplai juga.
Tapi Barca mungkin udah insaf ketika nyuplai Luis Suarez ke Atletico dan juara. Iya, dan sudah Iya insaf kan? karena juga sudah tidak punya uang. Nah, sementara si Paulo Dybala lu tahu kan andalannya Hmm. akan berstatus free transfer bro di Hmm. Juni besok 2022 gitu ya. Di Dan summer. dan sampai saat ini belum menemui kata sepakat juga gitu ya. Ya, Padahal Juve pernah nawarin dia 10 juta euro per musim gajinya, cuma nggak lama ditarik lagi sama Juve karena berbagai pertimbangan. Nah, sebenarnya sih penandatanganan si kontrak si Dusan Vlahovic ini sebenarnya sinyal bro buat Juve kalau ancer-ancer si Dybala ini nggak akan bertahan nggak sebenarnya. memperpanjang. Iya, jadi Juve mungkin udah siap-siap gitu ya. Nah, Ya. karena Dybala ini kan lo tahu diincar banyak klub kayak MU, Liverpool, City, ya kan. Inggris senang banget tuh Termasuk, sama Dybala tuh. iya di Inggris itu jarang tuh yang kayak ada Dybala itu. Iya, Gitu, model-model makanya. kayak Dybala jarang. Ya tapi justru Dybala berpotensi katanya pindah ke klub rival Inter Milan, gitu ya. Karena Wah, ada isu seperti itu juga pindah ke iya, Milan. karena CEO-nya Inter sekarang kan BP Marotta itu kan ex Juventus gitu ya, dan dekat dengan pemain-pemain Juventus. Ya rajanya transfer lah, ya kan. Iya, Bahkan iya, kalau iya. lu lihat di Italia bro, di Italia itu bahkan udah diperjualbelikan kostum Inter dengan nama Dybala 21 gitu. Itu KW Itu udah berarti. diperjualbelikan, KW-nya udah diperjualbelikan. Gitu. Dicetak Dan manual DIY dan sama tifosi ya. dan di beberapa media Italia udah muncul starting line up Inter dengan duet Dybala Lautaro Martinez. Oh. Gitu. Menarik tuh, ya kan? Jadi maksud gua kepindahan Vlahovic ini sebenarnya Juve udah siap-siap juga nih. Seandainya Dybala pindah, Morata juga cabut, Iya, ya iya, kan? iya. Chiesa belum on, itu sih Makanya dia bro. cukup insist ya, Allegri ini cukup kekeh, beli aja udah 80 diambil kayak gitu kan. Iya. Kalau Iya, menurut lu ini tapi sebenarnya good business atau bad business sih bro? nah itu kalau kata gue bagi Fiorentina good business bro. Itu dia beli 1,95 juta, dijual Euro. 80 jutaan ya cuan gede kayak beli Bitcoin tahun 2011 bro, kayak gitu ya kan, kayak beli NFT-nya Iya, 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 iya. Gojali 0,01 Ethereum pas pertama kali ini gitu. Iya, 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 Apalagi iya, dia iya. setelah jual itu bro, setelah dia jual itu kan Eh, sukses datengin itu apa namanya, Tadi yang lu eh, bilang ya, siapa? Arthur Cabral gitu. Bos. Yang juga yang Siapa ini? juga Siapa nih Aldo Cabral nih? yang juga produktif juga Bro, produktif lah. Hmm. Dari 31 games itu dia udah 27 gol. Wuh, Kayak gitu Bro. Hanya dengan iya, iya. 15 juta euro ya, hanya dengan 15 Oh, juta jauh euro. ya, seperlimanya Vlahovic ya. Lu bayangin, kalau dia beli 1,95 juta euro dijual 80 juta, berarti kalau dia beli 15 bisa dijual 800 juta euro tahun ini, Bro. Walaupun agak sedikit lebih tua sih ya. Sedikit lebih tua. Iya, Dari tapi FC Basel. pemain Dari muda Basel. juga ini, masih 23 tahun kan. Iya, lebih tua Ya, setahun maksud gua. bahkan gue dengar katanya julukannya the next Muhammad Salah, ya kan? Karena Nah, Salah juga dulu pernah di Basel ya, iya, di iya, 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 tahun iya. 2014 sampai 2016 gitu. Mhm. Dan gue Ya baca sih inilah luar biasanya si Cabral ini mencetak 65 gol dari 106 pertandingan gitu ya. total ya. Iya, total. Musim ini tadi yang lu bilang udah 27 gol. Dan Iya, Lewandowski itu satu-satunya pemain yang bisa ngalahin Cabral untuk urusan Cabral. mencetak gol bagi klubnya di musim Oh. kompetisi 2021-2022. Jadi Iya. walaupun dia main di Liga Swiss ya, dan Liga Swiss menurut gua nggak jelek ya. Basel itu menurut gua nggak jelek. Liganya oke lah gitu ya, nggak low banget liganya. Ya, Kenapa menurut gua, Juventus nggak ngambil Cabral aja ya daripada ngambil Vlahovic? Apa? Dia ya takut mungkin resiko satu. nggak jadi kali gitu ya, Ya adaptasi. itu bro, mereka ngambil feeder dari Fiorentina kan bagus-bagus. Jadi udah diajarin Iya, bahasa Itali di Fiorentina baru diambil gitu ya. iya. Lu kan Gitu. lihat historinya Baggio, Iya, iya, iya. Bernardeschi, Timnas, Chiesa. Ya udah tinggal tanda tangan aja bro. Dari mana? Fiorentina pak. Ya udah, saya tekan. Gitu. Iya. Itu ya kan. Nah Strength-nya itu si Cabral ini kemarin dibeli berapa? 15 juta euro doang ya bro ya? 15 juta euro doang kayak gitu. Gua nggak tahu Padahal bakal dijual berapa. pengen dibeli Barcelona juga tuh ya. Semuanya Barcelona mau beli gitu. Tapi Asnawi ujung-ujungnya juga datengin kalau siapa? Asnawi. Asnawi juga kalau jadi man of the match mau dibeli. Pemain ini dilirik ya Barcelona itu. Tuh harus bisa bedakan tuh Barcelona ini melirik itu saja. Oh, iya. Tapi menang banyak, Akhirnya menang banyak. menang banyak. Fiorentina menang banyak. Iya. Kemarin dan Barcelona jadinya datengin siapa tuh pemain yang keker itu. Adama Traore ya. Itu pemain bola paling keker tuh zaman sekarang. Kayak pemain UFC. Dia kan ini. Dulunya dia bukan pemain bola. Basicnya dia dari podcaster. Podcaster kan yang keker-keker sekarang ini bro, lagi usung. Aduh, ya Fiorentina menang banyak berarti ya bro ya. Iya, good business. Good business ya. Ya,
harusnya supporternya supaya nggak terlalu kecewa dikasih kompensasi gitu. Iya. Jadi sebagian dari kalau gue bilang kompensasinya Cabral udah oke lah buat ya, fans Fiorentina. Belum kelihatan aja golnya kan. ya cuma kan harusnya ada direct compensation ya, kayak misalnya Oh, 0,5% dari penjualan Vlahovic itu dipakai untuk mensubsidi tiket. tiket. Wow, Yoi, gila, bagi idenya sekian luar ribu. biasa. Yoi, itu good business and Nah. good approachment Oh, from ini club ini to ya, fan base. Yoi, diperlukan bro. ini di Kementerian Sepak Bola Indonesia. Nah, bakal sesukses Nah. apa Vlahovic ini, bro? Bakal sesukses apa kira-kira nih? Ya sebenarnya striker yang sukses di klub-klub Serie A ya, yang berasal dari tim mediocre atau papan bawah itu juga ada, bro. Ya contohnya lah yang paling dekat di Juventus sendiri, Paulo Dybala, itu kan dari Palermo dulu ya. Dibeli di usia 22 tahun sama kayak Vlahovic sekarang, harganya 40 juta euro dulu di tahun 2015, gede itu. Ya kan, 40 juta euro. Dan sampai dengan saat ini Dybala udah cetak lebih dari 100 gol untuk Juventus. Artinya sukses, ya salah satu pembelian yang bagus ya, gitu. Dan kita ingat juga Cavani mungkin ya, Edinson Cavani ya, dia kan juga dulu sebelum sekarang ke PSG, ke MU, dulu kan dia main di Napoli dan dibeli dari Palermo dulu, sama ya, kalau nggak salah. Dan dia jadi salah satu raja gol di Serie A dulu, pemain waktu dia sukses di itu Napoli. Cavani itu, bro. Pemain sukses itu. Gitu. Contoh pemain sukses itu ya kayak Cavani. Kemanapun dia pasti bisa ya. memiliki peran penting yang dibutuhkan oleh pelatih di Manchester City, di MU. Sekarang MU kalau nggak ada Cavani siapa yang mau diharapkan nyetak gol? Cavani kapan main di Manchester City? Nggak pernah. MU. Manchester United, kabupaten, nggak City, kabupaten. Ya cuma sekarang di MU sering dicadangin kan ya. Sayang dulu pindah ke MU yang nanti Solskjaer, ya kan jadi Cavano. Iya. Nah tapi yang paling sukses juga lu ingat pernah mungkin Diego Milito, bro ya. Diego Milito ya yang bawa Inter Milan treble di 2009-2010 itu dibeli 28 juta euro dari Genoa. Ya dibeli sekitar 11 tahun yang lalu lah ya dari Genoa. Itu 28 juta euro. Dan sukses besar ya sampai mempersembahkan treble buat Inter Milan di musim perdananya. Dan dia jadi salah satu pemain legendaris Inter saat ini kan. Jadi itulah beberapa pemain tadi kayak Dybala, Milito, Cavani sukses dari klub bawah atau tengah pindah ke klub yang lebih besar. Gitu. Nggak banyak ya bro ya yang kayak gitu ya. Nggak banyak. Nah kalau lu sendiri ingat Vlahovic kan Serbia. Lu sendiri ingat siapa pemain Serbia yang pernah ada di Juventus? Serbia yang sukses. Serbia di Juventus. Dejan Stankovic di Inter. Oh di Inter. Di Lazio dulu. Di mana? Di Juve. Jugovic. Benar. Yoi, dari Sampdoria ke Juventus. Makanya dia ganti nama dari Sampdovic ke Jugovic. Nah itulah pemain Serbia yang paling sukses di Juventus hanya Jugovic gitu ya. Ada lagi. Siapa? Darko Kovacevic. Nah, nggak terlalu sukses. Tapi kita ingat Kovacevic dulu kan. Cadangan. Plot jadi cadangannya Alex Del Piero ya. Yoi. Gitu ya. Tapi mainnya cukup oke. Jadi nggak ada yang terlalu sukses pemain Serbia juga di Juve. Ya paling oke Jugovic lah dan Kovacevic. Lebih banyak yang gagal dong. Ya. Nah banyak pemain-pemain yang potensial, yang tadinya kita kira potensial, kemudian pindah ke klub yang lebih besar di Serie A itu gagal. Mungkin lo yang paling jadul ingat Vincenzo Iaquinta. Kalau ingat ya yang tinggi ya. Nah, dulu dibeli Juve sekitar 15-16 tahun yang lalu itu seharga 11 juta euro dari Udinese. Nah, sama-sama hitam putih itu. Sama-sama itu hitam masalahnya putih. itu dia bajunya nggak ganti. Jadi dia ngerasa masih main di Udinese. Iya, gue pikir harusnya dia dari Udinese ke Newcastle ntar. Habis dari Juve ya. Habis dari Juve ke Newcastle. Sama-sama hitam putih. Iya. Kayak prestasinya. Ujungnya di penjara, Bu. Ada lagi tuh. Iaquinta ini lama tapi bro main di Juve juga 4 musim. Catatan golnya sih nggak terlalu jelek sebenarnya ya. 30 gol kalau gua nggak salah. Tapi dia masih jauh dari harapan ekspektasi dia saat dibeli Juve. Ya below expectation lah, Cuma masih dibutuhkan jadi mungkin bertahan lama. Nah, yang worst case-nya adalah yang worst signing itu yang mungkin dikenang juga sama fans Juve adalah Amauri, bro. Amauri. Kalau ingat ya, dulu Brazil dibeli mahal 22 juta euro saat itu gitu ya. Ekspektasinya gede banget gitu ya. Awalnya golin lama-lama dari Palermo. Awalnya golin lama-lama tenggelam, akhirnya sampai dipinjemin Conte dulu ke Fiorentina gitu. Dan dianggap sampai saat ini sebagai salah satu worst signing-nya Juventus.
Amauri ya. Amauri. Padahal lu Amauri. ingat mungkin dia di Palermo kayak apa kan? Gila ya. Iya. Nah, gitu. Dulu juga ada itu tuh bukan worst sih, signing yang meledak awal-awal doang, cuma kesana-kesananya nggak terlalu bagus. Fabrizio Micoli dari Torino. Yang kecil ya. Dari tim satu kota, Fabrizio Micoli. Iya. Iya, itu juga nggak bertahan lama tuh di Juventus tuh. Kuburan juga akhirnya tuh. Pindah-pindah kalau gua nggak salah. Iya, pindah-pindah ke Liga Asia kalau gua nggak salah ya. Iya, karena kan dikejar-kejar Satpol PP. Pindah-pindah. Iya kan. Yang ini kan kecil ya pemainnya ya. Kecil dan terkenal dengan tendangannya bro yang volley itu loh golnya. Iya. Banyak sih bro, Juventus juga ada yang gagal itu Simone Zaza. Ya, dibeli mahal juga tuh dari Sassuolo yang botak ya, cuma bertahan semusim terus dipinjemin ke West Ham, padahal belinya mahal 18 juta euro. Kalau selain di Juventus sih yang terakhir gue ingat itu ada pertama Pazzini ya. Pazzini itu dibeli Inter cukup mahal dari Sampdoria dulu 18 juta euro gitu ya. Di Inter gagal bersinar, kemudian pindah ke Milan juga sama. Padahal dulu di Fiorentina, di Sampdoria penampilannya luar biasa. Ya, gitu. Iya betul, bagus di sana. Bagus kan Pazzini. Iya. Kalau lu main FM dulu Pazzini tuh sama Montolivo. Montolivo itu muda kan dan murah. Iya. Muda dan murah, terus taruh di kiri Ricardo Montolivo. Cuma pada kenyataannya nggak pernah terlalu bagus juga. Kayak gitu. Iya, di AC Milan kan biasa aja mainnya. Biasa aja sama kayak ini bro, Mehdi Mandavikia. Biasa aja jadinya. Padahal di virtual keren ya. Keren, promising star. Ya. Nah, tapi yang paling gue ingat itu Christoph Piatek bro, ya, yang belum lama ya. Piatek. Itu dibeli Milan dari Genoa kalau gue nggak salah ya, 2019. Ya, 35 juta euro gitu ya. Penampilannya di Genoa tuh luar biasa, persis kayak Vlahovic sekarang, gitu ya, mirip lah. Ya. Striker juga. Iya, striker juga. Kita kan ngomongin striker semua tuh. Ya kan? Iya. Nah, di awal-awal musim bagus, di musim kedua udah benar-benar hancur sampai titik terendah. Akhirnya dijual rugi Milan ke Liga Jerman di 2020. Iya, dijual tuh bahasa Italinya ada tuh, Ja. Apa tuh? Dilego. Ke Hertha Berlin di Lego gitu. Iya. Nah, mungkin menarik kita tanya pendapat set piece ya, Bro ya. Kalau tadi biasanya nggak bilang apa? Ini good business, menurut set piece gimana? Ini sebenarnya pindahnya Vlahovic dari Fiorentina ke Juve ini sebenarnya good business or bad business gitu. Ya. Terus pantaskah Vlahovic dihargain segitu? Gitu. Lagi-lagi ya. Pantas nggak dihargain? Itu kalau klub IPL tutup mata itu, Bro. 80 kasih aja gitu kan. Iya, karena nyangkut nih ke pertanyaan ketiga nih, sukseskah Vlahovic atau hanya akan menjadi pemain 2 season terus cabut sama kayak band-band ya. Iya, band-band yang ngeluarin satu album terkenal habis itu hilang, gua nggak tahu kemana lagi kan kayak gitu. Kayak apa tuh band apa? Kayak Alien and Farm, Smooth Criminal habis itu hilang, udah. Yeah. Jangan ngomongin band Indonesia, ntar banyak ini. Band luar aja. Banyak lah band kayak gitu, iya kan. Jadi itu jangan lupa tulisin pendapat kalian ya. Silakan tulis di kolom komen. Gimana silakan tulis di kolom komen tentang Vlahovic ini ya, tentang Vlahovic ini. Pasti mau good mau bad, I don't care, tulis aja. Kenapa harus tulis, Ja? Ya karena setiap minggunya kita ada program karena ada 1 minggu satu minggu hashtag ya kan yang akan dibacakan berikan untuk komen-komen terbaik ya. 5 komentar terbaik akan dibacakan di Set Piece Friday Night live streaming at YouTube. Dan jangan lupa di hari Jumat besok kita akan bahas edisi spesial Derby della Madonnina. Wanjay. Nantikan terus Set Piece ya, Bang ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saatnya kita pamit, Bung Reja. Adios. Oke, Bro. Hidup sepak bola. Sepak bola hidup. Set Piece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piece. Dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.